Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit asam urat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan asam urat sendiri? Kalau ditanya apa itu asam urat, jadi asam urat sebetulnya ada secara normal di dalam tubuh kita. Tetapi jika kadar asam urat meningkat, maka dapat masuk ke jaringan, salah satunya sendi, dan dapat terbentuknya kristal. Tunggu, kristal. Oke, mungkin ini pertanyaan yang akan timbul ketika mendengar kata kristal. Ada yang namanya kristal monosodium urat monohidrat. Jadi, kristal ini terbentuk ketika kadar asam urat di dalam darah itu di atas normal. Padahal seharusnya kristal ini tidak ada di dalam jaringan sendi. Akan tetapi, ketika kadar asam urat meningkat, kristal ini terbentuk dan akan memicu terjadinya peradangan. Ketika peradangan itu terjadi, maka akan timbul gejala yang dikenal dengan asam urat. Asam urat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia memiliki istilah medis yaitu Gout arthritis. Terjadi karena hiperusemia adalah keadaan asam urat yang tinggi di dalam darah yang bisa menimbulkan gout arthritis. Akan tetapi, gout arthritis itu tidak selalu menimbulkan gejala. Ketika gout arthritis menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, itu memiliki istilah lain yaitu gout attacks. Gejalanya adalah nyeri sendi mendadak, sendi bengkak, atau bisa juga kemerahan ketika ditekan atau bahkan hanya sekedar dipegang. Akan tetapi, gout attacks ini lebih cenderung timbul karena adanya perubahan kadar asam urat dalam darah. Lalu, berapa nilai normal asam urat pada darah? Maka normal asam urat pada darah umumnya pada pria di bawah 7 dan pada wanita kurang dari 6. Lalu siapa saja yang punya kemungkinan untuk terkena penyakit asam urat? Apakah laki-laki ataukah perempuan? Jawabannya adalah laki-laki. Orang yang mengalami asam urat atau gout arthritis itu lebih banyak laki-laki. Karena pada umumnya perempuan itu ada satu hormon yang spesial yaitu hormon estrogen, di mana salah satu fungsi hormon estrogen bisa membantu untuk menjaga agar kadar asam urat tetap normal, sehingga pada perempuan itu cenderung jarang mengalami asam urat kecuali ada kelainan tertentu. Tetapi akan beda cerita kalau perempuan tersebut sudah mengalami fase menopause, maka akan lebih mungkin mengalami asam urat ketimbang sebelum mengalami menopause. Lalu faktor resiko seseorang terkena penyakit asam urat yang lainnya ini karena riwayat kesehatan keluarga. Jika ada satu anggota keluarga memiliki penyakit gout, nah Anda berpeluang lebih besar untuk mengalami penyakit yang sama. Lalu obesitas ini memiliki berat badan berlebih atau obesitas ini dapat meningkatkan risiko seseorang terkena gout. Orang yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter persegi harus lebih waspada terhadap penyakit ini. Lalu, mengonsumsi obat-obat tertentu. Efek samping dari obat-obat tertentu dapat menjadi penyebab uric acid menumpuk di dalam tubuh. Beberapa obat tersebut seperti aspirin, obat diuretik, dan obat lain yang biasa digunakan untuk mengobati hipertensi seperti beta blocker dan ACE inhibitor. Lalu dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, gangguan fungsi ginjal, nyeri jantung, tekanan darah tinggi, dan sindrom metabolik ini bisa meningkatkan risiko terkena gout. Dengan gaya hidup yang tidak sehat, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak purine seperti daging dan seafood ini juga akan membuat gejala muncul. Dan yang terakhir, ketika baru mengalami cedera atau menjalani operasi. Ini operasi yang baru-baru dapat meningkatkan risiko terjadinya asam urat. Lalu bagaimana cara dokter mendiagnosis penyakit? Yang pertama, tes cairan sendi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil cairan sendi yang terkena menggunakan jarum suntik.
untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Kristal uric acid ini mungkin akan terlihat dengan pemeriksaan di bawah mikroskop. Yang kedua dengan tes darah. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kadar uric acid di dalam darah. Yang ketiga dengan tes urin. Selain melakukan tes darah, kadar uric acid ini juga akan terlihat di dalam urin Anda. Bila tidak normal, maka Anda sangat mungkin mengalami penyakit ini. Yang keempat dengan rongsen sinar X. Apabila dicurigai menderita kondisi ini, penderita perlu melakukan rongsen untuk melihat lebih jauh penyebab peradangan yang terjadi pada sendi. Dan yang terakhir dengan CT scan atau USG. Kedua pemeriksaan ini dapat mendeteksi tumpukan kristal di sendi meskipun penderitanya tidak menimbulkan gejala apapun. Pengobatan untuk asam urat. Salah satu cara untuk mengobati dan menurunkan asam urat adalah dengan obat-obatan. Obat yang diberikan umumnya disesuaikan dengan tingkat keparahan dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, untuk obat asam urat yang umumnya diberikan oleh dokter adalah obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, naproxen, atau selecosid untuk mengobati serangan atau gejala mendadak. Lalu obat kortikosteroid seperti prednison untuk mengurangi peradangan dan rasa nyeri. Lalu ada obat colchicine untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan resiko kekambuhan. Nah, obat yang mengontrol tingkat asam urat dalam darah seperti allopurinol dan febuxostat. Lalu apa saja perubahan gaya hidup dan perawatan rumahan yang dapat mengobati asam urat? Nah, berikut adalah perubahan gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat dilakukan. Membatasi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut seperti seafood. Selain itu, membatasi konsumsi alkohol dan minuman atau makanan yang mengandung fruktosa. Lalu bisa mengonsumsi makanan untuk membantu menurunkan kadar uric acid dalam tubuh seperti buah seri. Bisa juga memperbanyak minum air putih dan melakukan olahraga dengan rutin dan teratur. Dan yang terakhir adalah menghentikan kebiasaan merokok.